Gak cepat share dari film sini, dari video ini saya akan bahas inilah dia Akagami no Sen, sang pewaris yang menolak Raja Bajak Laut. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Tetap pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Filnomi, dimana saya sering ngadain live nih dan banyak juga yang ngasih stiker-stiker keren ini. Di kolom komentar kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Kali ini kita akan bahas kembali nih salah satu karakter favorit kita semua alias Akagami no Jeki. Anjay si Jeki. Shanks atau yang dikenal sebagai Shanks si rambut merah. Ini adalah salah satu kaisar lautan alias Yonko yang paling misterius di serial One Piece. Sebenarnya dia ini salah satu karakter yang paling misterius sih jika saya katakan. Dia ini karakter yang muncul bersamaan dengan karakter utama kita. Karakter utama cerita One Piece ini yaitu Luffy di chapter 1. Itu pun yang berjudul Romance Dawn. Tapi setelah 1000 chapter lebih kita bahkan tidak tahu apa-apa tentang Shanks ini. Ya selain dikatakan dia pernah berada di kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger saja. Untuk kekuatan dan yang lain-lainnya kita masih belum tahu secara jelas. Serta hal misterius lain dari Shanks ini adalah dia bisa muncul di tempat manapun dengan sangat cepat. Dia tiba-tiba ada di Marine Joyce bertemu dengan para Gorosei. Sebelumnya juga dia tiba-tiba menahan Kaido yang entah ada di mana dan tahu-tahu sudah sampai di Marineford. Itu pun untuk menghentikan perang dari Marineford ini. Kenapa dia harus melakukan semua itu? Nah di sini nih akan saya coba bahas teori yang cukup liar karena ya liar ini bukankah kesukaan kita semua? Anjos. Oke pertama ini hanya spekulasi dulu sih. Saya berpikir dahulu Shanks waktu kecil ini lahir di negeri yang sering berperang. Ya walaupun kita tidak tahu nih sejak kapan Shanks ini naik ke kapal Roger dan masa kecilnya seperti apa, tapi kurang lebih seharusnya seperti itu. Karena kita melihat Shanks selama ini selalu menghindari yang namanya konflik-konflik. Apalagi jika ada konflik besar yang akan terjadi nih, yang berpengaruh ke kedamaian dunia ini. Contohnya di kampung halaman Luffy saja kita melihat dia ini hanya mulai bertindak ketika ada seseorang yang mencari masalah dengan temannya. Untuk kasus tersebut yaitu Luffy ini. Shanks pun dia datang menghentikan Kaido untuk datang ke Marineford agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dapat dikontrol di perang tersebut. Dan dunia pun akan semakin berubah menjadi lebih hancur atau lebih chaos. Apalagi jika Kaido sampai ke Marineford. Bisa saja Shirohige ini mati dan Marineford pun atau angkatan laut semuanya diratakan juga. Itu benar-benar akan membuat dunia lebih hancur. Bahkan jauh sebelum itu, Shanks sudah melihat si bangsat Kurohige alias Stitch ini seseorang yang memberinya luka permanen di matanya itu. Dan dia pun menganggapnya sebagai seseorang yang sangat kuat. Makanya dia meminta Shirohige untuk menarik mundur es karena dia tahu akan terjadi hal yang luar biasa jika itu terus berlanjut. Yang akhirnya berujung ke insiden dari Marineford kan tentang perlawanan angkatan laut melawan bajak laut Shirohige. Tapi di perspektif lain dari Shanks ini, dia ini tipe orang yang ceria, dia suka berpesta dan suka minum-minum. Ya tipe orang yang easygoing lah. Ini menurut saya berhubungan dengan masa lalunya sebagai anak yatim tanpa orang tua. Atau dengan kata lain, ortunya ini sudah tiada saat dia masih kecil. Ingat Roger ini bukan ayahnya ya. Ya tipikal mungkin psikologi-psikologi yang berkata jika ada seseorang atau anak dari broken home kadang mereka tidak bisa mengontrol diri dengan cara mencari hiburan-hiburan yang ada lah. Ya di sini saya tidak menjudge yang buruk tapi kenyataannya kebanyakan seperti itu dari artikel-artikel yang saya baca. Nah mengenai Shanks ini tahu kebenaran tentang dunia One Piece atau tidak memang masih menjadi misteri. Dia berlayar bersama Roger walaupun tidak sampai ke Love Tale. Tapi dia pun tumbuh menjadi seorang Yonko.
Kita juga harus mengingat kata-kata dari Shirohige sebelum kematiannya. Di masa depan, suatu hari seseorang akan datang dengan membawa beban ratusan tahun di pundaknya itu. Dia akan menantang dunia ini dan bertarung. Sengoku, kalian pemerintahan dunia takut bahwa perang besar yang di dunia ini akan segera terjadi. Saya sendiri tidak peduli akan hal itu. Tapi setelah seseorang menemukan harta karun terbesar, seluruh dunia akan dijungkir balikan. Bahkan kata-katanya pun sama persis, yaitu turn upside down. Ya, ini juga kata-kata yang dikatakan Roger kepada Rayleigh. Dan jika kita lihat ramalan Joy Boy atau mungkin Odin lah yang juga melalui Roger, seharusnya terjadi di present time saat ini. 2 tahun setelah insiden Marineford alias waktu saat inilah ketika Luffy melawan Kaido sekarang. Nah, dari kata-kata itu kita tahu Shirohige mengetahui segala hal tentang One Piece ini dan segala jenis yang berhubungan dengannya. Yang pastinya juga dia mengerti tentang Will of Me dan lain-lainnya lah, karena itu yang dikatakan Roger kepada Shirohige sebelum kematiannya. Maka dari situ bisa kita katakan, bahkan jika Shanks ini tidak tahu rahasia tersebut, dia setidaknya tahu jika One Piece ditemukan akan buat hal besar terjadi. Shirohige orang yang benar-benar akan kata-katanya, maka pasti Shanks ini tahulah. Dia pun akhirnya menjaga kedamaian, takut hal tersebut terjadi. Dia takut perang besar yang mengacaukan kedamaian di dunia ini akan terjadi. Makanya Shanks harus menghalangi hal tersebut apapun yang dapat dia lakukan. Dan bagaimanakah caranya itu? Yang jelas adalah One Piece ini tidak boleh ditemukan oleh siapapun. Itulah alasan kenapa Shanks menolak Raja Bajak Laut yang saya jadikan judul di video ini. Jadi apa yang terjadi kepada seseorang yang akan menemukan One Piece, alias mentornya atau sosok ayah dari Shanks ini, Goldie Roger. Dia mati tanpa berhasil mewujudkan impian dari One Piece ini. Di sini Shanks pun tidak tahu menau akan hal itu karena ya dia ini tidak sampai ke Laugh Tale. Tapi yang kita tahu, kematian Roger tidak ada hubungannya dengan One Piece. Karena dia memang sakit yang sudah diketahui sebelumnya. Dan Shanks pun yang tidak tahu itu bisa saja berpikir hal lain. Maksudnya karena Shanks tidak sampai ke Laugh Tale, dia berpikir jika harta karun atau One Piece ini mempunyai sesuatu dengan makna yang lain lagi. Makanya bisa saja Shanks mempunyai perspektif yang berbeda. Jika itu terjadi, semua yang dia lindungi, temannya, krunya, semuanya akan mati. Dan dunia akan terombang-ambing dalam kerusakan di mana-mana. Tepat seperti dari ramalan semua orang, the world turn upside down. Jadi sebenarnya apa sih yang Shanks ini inginkan? Bagaimana Yonko ikut ke dalam permainan ini? Apa juga yang sebenarnya diinginkan kepada pemerintahan dunia langsung dan bahkan dia bertemu dengan Gorosei? Jika seperti itu, bagaimana dengan Luffy juga? Entah apa cuma saya doang nih yang berpikiran bahwa Shanks atau Jackie ini bukan murni karakter protagonis yang baik atau tidaklah. Tapi bisa saja keinginan Shanks ini sebenarnya adalah dia ingin menjadi satu-satunya kaisar di serial One Piece ini. Dia bukan ingin menjadi Raja Bajak Laut yang mendapatkan One Piece, melainkan satu-satunya kaisar di lautan ini. Dia tahu pemerintahan dunia ini menghindari perang seperti apapun dan bagaimanapun caranya agar tidak terjadinya pertumpahan darah yang tidak berguna. Di mana para Yonko yang lain bahkan mengincar hal-hal di dunia ini, mungkin contoh saja Big Mom lah yang dia juga ingin menjadi Raja Bajak Laut. Apalagi Teach yang terang-terangan melawan angkatan laut dan pastinya pemerintahan dunia. Kaido saat ini bahkan berkata ingin menciptakan perang besar di dunia ini. Jadi dari semua Yonko yang ada, hanya Shirohige lah satu-satunya Yonko yang cinta damai. Bahkan di flashback Oden, dia tidak menyerang angkatan laut yang lewat. Itulah alasan kenapa Shanks membuatkan pemakaman yang layak untuk Shirohige serta Ace juga. Di sini Shanks bertemu dengan Gorosei untuk berbicara mengenai bajak laut tertentu di pertemuan Reverie. Bahkan di sebuah pertemuan penting saja Shanks berani datang ke Mary Joyce. Sebenarnya banyak teori terkait hal ini, bisa untuk Luffy atau musuh terbesarnya yaitu Kurohige. Yang sebelumnya Shanks pernah berkata kepada Shirohige untuk menghentikan Ace agar tidak melawan Kurohige ini. Karena kita pun tahu akhirnya Kurohige bergerak setelah kejadian dari Reverie yang kita tidak tahu itu apa, bukan? Karena pemerintahan dunia ini dia tahu Shanks ini cinta kedamaian
Dan sesuai dengan tujuan pemerintahan dunia juga, akhirnya mereka membiarkan Shanks untuk datang sana dan mendengarkan apa yang dia inginkan. Shanks menginginkan agar dunia ini tetap seperti biasa tanpa ada orang-orang lagi yang mengincar apa itu One Piece. Walaupun kita tahu sebenarnya kedamaian di dunia ini hanyalah fana belaka yang dipimpin oleh orang-orang bangsa Tenryubito di atas sana. Tapi kenapa Shanks memberikan topinya kepada Luffy? Dia memberikan itu agar Luffy mencapainya dan menjadi bajak laut yang hebat. Shanks tidak pernah berbicara kepada Luffy terutama untuk menjadi yang namanya Raja Bajak Laut atau menemukan One Piece. Dia hanya menginginkan kedamaian saja seperti yang pemerintahan dunia lakukan selama 800 tahun, itu pun setelah abad yang hilang. Tapi lagi-lagi itu hanyalah das atau petang, di mana tugas Luffy lah yang akan mengakhiri petang ini, yang akan mengakhiri malam untuk mendatangkan fajar alias dawn dengan masa depan yang sebenarnya lebih baik. Nah, buat yang mengerti dan sekarang sudah masuk bulan puasa pasti lebih mengerti nih dengan das dan dawn ini. Das ini mungkin waktu maghrib kita berbuka dan dawn ini waktu fajar. Dimana setelah daun ini adalah waktu yang tenang, waktu yang cerah, dan munculnya cahaya matahari yang menyebabkan dunia menjadi lebih terang. Lalu setelah das atau setelah maghrib atau petang, matahari sudah mulai terbenam dan akhirnya hanyalah ada kegelapan saja, dan itulah yang terjadi selama 800 tahun. Ya, untuk pembahasan ini mungkin akan ada di video sendiri lah karena pasti akan berhubungan dengan Ancient Kingdom, Void Century, dan yang lain-lain. Nah, itulah jadi kemungkinan yang akan menjadi konflik besar di pertemuan antara Luffy dengan Shanks nanti. Dimana mereka berlawanan prinsip, Luffy harus mempunyai alasan yang kuat untuk melawan mentornya. Orang yang memberinya topi itu, Sang Mugiwara. Walaupun bisa saja lawannya dari Shanks ini adalah Kurohige, dan banyak teori yang berkata bahwa Shanks ini akan mati dengan Kurohige. Jujurnya saya pun setuju dengan teori dan prediksi orang yang itu. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang Shanks ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Serta seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.